8 rekomendasi saham yang bagus untuk pemula di tahun 2024. Investasi saham bisa memperbaiki kantong alias keadaan keuangan baik pribadi maupun keluarga menjadi lebih baik. Bagi pemula, pentingnya mengumpulkan data revenue dan profit sampai 2 atau 3 tahun yang akan datang saat memilih jenis saham. Berikut 8 rekomendasi saham yang bagus untuk pemula di tahun 2024 dilansir dari berbagai sumber. Investor perlu memutuskan sektor atau industri yang akan dipilih, lalu membandingkannya sebelum membelinya. Nah, industri perbankan dinilai tepat dalam melakukan investasi. Saham perbankan selalu memiliki keuntungan tinggi, apalagi banyak masyarakat memilih menabung di perbankan. Untuk itu memilih saham bank adalah pilihan tepat. Salah satunya adalah perbankan BUMN yang memiliki profit tinggi seperti PT Bank Negara Indonesia Terbuka, PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka, PT Mandiri Terbuka, ataupun swasta yakni bisa PT Bank Sentral Asia Terbuka. Saham industri media memang memiliki keuntungan besar. Apalagi, investor juga terlebih dulu apa bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut, bagaimana rekam jejak fundamentalnya, seberapa besar tingkat likuiditasnya, dan seberapa baik citra perusahaan tersebut di mata publik ataupun pasar saham. Rekomendasi saham dalam sektor industri media bisa Global Mediacom, yaitu perusahaan yang menaungi banyak perusahaan besar dan terkenal lainnya. Mulai dari RCTI, Global TV, MNC TV, sampai Okezone. Tidak hanya bergerak di dunia pertelevisian dan media massa, perusahaan ini juga rajin mengembangkan aplikasi media online berbasis subskripsi dalam beberapa tahun kebelakang. Beberapa contoh aplikasi yang sudah dikenal antara lain adalah Rove dan Vision. Industri makanan dan minuman memang sangat tepat bagi investor pemula. Pasalnya, profit perusahaan makanan selalu tinggi dikarenakan menjual kebutuhan pokok. Rekomendasi, PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka, PT Mayora Indah Terbuka. Bagi investor tentu tidak hanya memperhatikan naik turunnya pasar modal, namun juga harus mengenal lebih jauh emiten-emiten pada sektor tertentu, salah satunya yaitu sektor farmasi. Rekomendasinya bisa PT Kalbe Farma Terbuka, PT Papros Terbuka, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka. Saham dari perusahaan yang bergerak pada sektor ekstraksi metal, mineral, dan material energi. Berbagai perusahaan di sektor mining terutama batu bara sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. B. Rekomendasinya bisa PT Aneka Tambang Terbuka, PT Bukit Asam Terbuka, PT BA, PT Adaro Energi Terbuka. Ada banyak pilihan saham e-commerce yang sebenarnya sudah beredar di pasar saham. Sejauh ini, GoTo dari PT GoTo Gojek Tokopedia Terbuka memang juaranya untuk perusahaan dengan ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan servis on-demand, e-commerce, dan teknologi finansial, GoTo menyumbangkan total 2% dari produk domestik bruto, Gross Domestic Product, GDP, Indonesia. Di September tahun 2022, total transaksi penggunanya mencapai 67 juta, mendorong nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value, GTV, ke Rp451 triliun pada kuartal 3 2023. Margin kontribusi juga membaik, dari minus 2,2% menjadi minus 0,7%. Target kuartal 4 2023 ada di angka minus 0,5%. Sejak beberapa tahun belakangan, saham teknologi mulai unjuk gigi dan banyak dilirik investor dalam negeri. Hal ini lantaran potensi ekonomi digital yang cukup menggiurkan. Mengingat generasi muda yang melek teknologi kini mendominasi kondisi demografi Indonesia. Rekomendasinya bisa PT DCI Indonesia Terbuka, DCII, atau PT Galva Technologies Terbuka,
GLVA. Pemerintah untuk mengubah basis ekonomi dari komoditas menuju basis produk yang bernilai tambah, menjadi faktor yang mempengaruhi sektor barang baku, sehingga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sejumlah komoditas menjadi sentimen positif yang menggerakkan saham dari emiten sektor barang baku. Rekomendasinya bisa PT Semen Indonesia Terbuka.